Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulillahil karim amma ba'du. Jemaah subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mari kita simak kembali yaitu surat Al-Baqarah ayat yang ke-33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya Adam anbi'hum بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. Jemaah subuh yang dirahmati Allah, jadi ayat ini menjelaskan tentang bagaimana pemuliaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Adam yang menyebabkan yaitu iri dan dengki kepada yaitu Azazil yang kemudian dilaknat atau dikutuk oleh Allah menjadi iblis. Kemudian iblis dengan segala cara membuat tipu daya bagaimana caranya untuk mencelakakan Nabi Adam. 10.000 tahun Nabi Adam hidup sendiri di surga tanpa Siti Hawa. Semua fasilitas ada, buah-buahan, kenikmatan ada. Tetapi Nabi Adam tidak kerasan malah tinggal di surga. Ternyata apa? Ada yang kurang. Dan Nabi Adam tidak sadari apa kekurangan yang membuat Nabi Adam ini tidak merasa tidak nyaman dan lain sebagainya. Ternyata pasangan hidupnya yang belum ada. Jadi bisa dibayangkan, sekarang kita tinggal di hotel mewah dengan segala fasilitas, tapi tidak ada peneman, maka itu hampa rasanya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala yaitu dalam ayat lain menjelaskan bahwa Allah menciptakan Siti Hawa daripada tulang rusuk Nabi Adam, yaitu menjadi pasangan hidupnya. Kemudian setelah itu di sini di ayat dijelaskan wa iz qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Kemudian setelah proses yaitu pengingkaran iblis yang tidak mau sujud kepada Nabi Adam, itu kemudian Nabi Adam diberikan kesempatan untuk menikmati surga. Kemudian diciptakanlah Siti Hawa, maka kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa qulna ya Adam, dan kami firmankan, hai Adam, uskun anta, tinggallah kamu di sini, wa zaujuka, dan istrimu atau pasanganmu, al jannata wa kula minha ragadan, dan tinggallah di surga ini dan makanlah daripadanya apa saja yang ada, haitsu syi'tuma, apa saja yang kamu inginkan, wala taqraba hadhihi syajarah, akan tetapi jangan sekali-kali kamu mendekati satu pohon ini, fatakuna minaz zalimin, karena itu akan menyebabkan dirimu menjadi orang yang zalim. Maka karena pada waktu itu yang namanya kita manusia ini yaitu Nabi Adam dan keturunannya, anak cucunya, kita diberikan kesempurnaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau iblis dia diberikan nafsu, kalau manusia, kalau malaikat diberikan akal. Kalau kita manusia ini diberikan kesempurnaan berupa akal dan nafsu. Maka disinilah yaitu pada waktu itu Siti Hawa meminta kepada Nabi Adam hanya sekedar melihat saja. Nabi Adam katakan jangan. Maka di situ ditulis bahwa ada 10 nasihat Nabi Adam kepada Siti Hawa. Itu 3 di antaranya yang saya ingat, yaitu pertama nasihat Nabi Adam untuk anak cucunya. Yang pertama, janganlah terlalu mendengar apa pendapat wanita jika itu akan mencelakakanmu. Itu yang pertama. Kedua, itu hendaklah selalu bermusyawarah dengan wanita atau istrimu, tetapi atau pasangan hidupmu, tetapi
engkau harus menjadi pemimpin dalam keputusannya. Yang ketiga, selalu berbijaksana dengan apa yang disampaikan oleh istri kita atau pasangan kita. Itu yang saya ingat. Kemudian setelah itu Siti Hawa bukan hanya minta melihat saja, tapi minta dekat lagi. Digoda lagi sama iblis. Itu sampai akhirnya, singkat cerita, itu Nabi Adam yaitu kemudian dipaksa atau diminta oleh istrinya untuk sekedar memegang, bukan hanya memegang saja, sampai akhirnya menelan daripada buah khuldi ini. Maka di sini sebenarnya dalam satu riwayat dikisahkan bahwa Nabi Adam tidak mau sebenarnya, udah bisa dia tahan, tapi kemudian datang iblis memaksa dan membuka daripada mulut Nabi Adam. Itulah sebabnya ketika ayat Bismillahirrahmanirrahim diturunkan kepada Nabi Adam, maka Nabi Adam mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, dan dijawab oleh seluruh malaikat dengan yarhamukallah. Tetapi ketika Nabi Adam akan memakan buah khuldi, ini dipaksa oleh setan mulutnya itu, dan itulah yang menjadi kebiasaan kita itu menguap. Maka hukum menguap itu atau nguam itu makruh hukumnya, sehingga kita diperintahkan untuk melawannya, apalagi sampai bersuara, membuka mulut, maka itu hukumnya makruh. Itu harus ditutup, ditahan, jangan sampai diikuti. Itu karena itu adalah jalan setan untuk masuk ke dalam rongga kita. Itu jadi hukum menguap itu adalah hukumnya makruh. Itu. Maka kita diperintahkan untuk melawan menguap itu. Fa'azallahuma syaitan, maka kemudian setelah Nabi Adam dan Siti Hawa memakan buah khuldi itu, fa'azallahuma syaitanu anha, maka setan ini membuat tipu daya. Itu. Fa'akhrajahuma, maka dikeluarkanlah keduanya mimma kana fi, dari tempat itu. Wa qulna ihbitu, dan kami firmankan turun kamu. Itu artinya kalau dalam penjelasan lain sebenarnya ini ketika Nabi Adam dan Siti Hawa ini memakan buah khuldi itu bukan dimarahi, tapi disuruh diturunkan dari surga. Ihbitu ba'dukum li ba'din adu, turun kamu ke bumi dan jadilah kamu sebagian dengan yang lain bermusuh-musuhan. Walakum fil ardi mustaqarrun, dan di bumi itu kamu akan tinggal, wa mata'un ilahin, sampai dengan batas waktu yang tentu, yang sudah ditentukan. Maka ketika Nabi Adam diturunkan dari surga ini, itu dalam satu riwayat dijelaskan 100 tahun berkeliling saling mencari. Nah, sekarang jemaah umrah dia pasti ketemu tempat itu di mana? Itu di Jabal Rahmah. Di situ pertemuannya Siti Hawa dengan Nabi Adam dengan Siti Hawa. Begitu mendapatkan 50 tahun berkeliling saling mencari, maka yang duluan lelah capek adalah Siti Hawa. Itu di situ, dan dia duduk bersimpuh dengan cara seperti ini dijelaskan. Inilah menjadi cikal bakal, menjadi cara adab duduknya pengantin mempelai perempuan ketika akan dinikah. Dan ketika Nabi Adam sudah capek, dia tidak tahu kalau di situ ada Siti Hawa. Dan Nabi Adam saking capeknya duduk dia seperti ini. Inilah yang menjadi cikal bakal duduknya pengantin laki-laki ketika akan dinikahkan. Begitu. Saking capeknya, ternyata di situ ada Siti Hawa. Dan disitulah kemudian ketika Nabi Adam mengangkat kepalanya ke atas, kemudian Nabi Adam melihat di arasy itu ada tulisan, yaitu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. 40 tahun lamanya Nabi Adam beristighfar, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ampunan ini belum juga datang. Sampai akhirnya Nabi Adam kemudian menemukan dua kalimat ini. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat yang ke-37, fatalaqqa Adamu min rabbih kalimatin fataba alaihi. Maka kemudian Nabi Adam menemukan dua kalimat, yaitu dua kalimat syahadat yang tertera di arasy Allah Subhanahu wa taala. Fataba alaihi,
maka kemudian dengan kalimat itulah dia bertaubat. Itulah sebabnya pengantin itu diharuskan membaca istighfar dulu, kemudian syahadat, baru dia berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu asal usulnya. Jadi beristighfar dulu, bukan hanya pengantinnya saja, tetapi semua yang hadir di sekeliling pengantin itu mengucapkan istighfar. Astaghfirullah rabbi min kulli dzambin wa atubu ilaih. Jadi jangan istilahnya hanya sekedar sebagai syarat saja. Itu memang sudah harus beristighfar sebelum dinikahkan, paling tidak 1 minggu sebelum menikah. Itu dulu yang disurvei syahadatnya, supaya dia betul-betul tertanam dalam hati dan ucapannya itu, dan amaliyahnya apa hakikat daripada istighfar. Tidak hanya sekedar untuk memenuhi syarat untuk menjalankan pernikahan, tetapi bagaimana menanamkan hakikat daripada istighfar tersebut. Itu setelah beristighfar kemudian diajarkan bersyahadat itu. Tapi kalau tentang pengajaran tentang istinja dulu itu apa sebagai syaratnya tidak ada. Tetapi yang 3 ini adalah yang utama dan wajib bagi pengantin, itu adalah bagaimana istighfarnya dan bagaimana mengamalkan, menghayati daripada istighfar tersebut. Yang kedua, bagaimana betul-betul dia menjadikan menanamkan kalimat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian bagaimana mengimplementasikan dan mengamalkan daripada 2 kalimat syahadat ini. Itu. Dan setiap khutbah nikah atau nasihat pernikahan itu silahkan bisa ditanyakan kepada ulama yang paham. Makruh hukumnya membicarakan tentang hal-hal yang sensitif untuk dijadikan guyonan dalam memberikan nasihat pada pengantin. Haram, bahkan itu mendekati kepada haram. Karena apa? Jangankan manusia, sampai doang dempri tajah berendok tahu. Kan begitu. Manusia ini tidak perlu diajarkan menintang, namun tak lalu ada tuan guru ini. Maaf, saya berani di hadapan sama tuan guru itu. Dia jadikan guyonan sebagai nasihat pernikahan. Namun lalu sugur harus katakan semenit dulu, harus begini. Maka itu dalam kaidah usul fikih bisa jatuh kepada haram karena membicarakan hal positif. Bahkan kalau kita mau kaji tentang fikih khusus kepada wanita, dia khusus tempatnya, karena segala dari oleh tali sandal sampai dengan tali mukenahnya ini wanita itu aurat, suaranya aurat, semua aurat. Sehingga afdolnya membicarakan tentang fikihiyah untuk kaum perempuan, maka dia punya tempat khusus, waktu khusus, ustazahnya khusus, dan waktunya khusus. Tidak boleh dibahas-bahas sembarangan tentang aurat perempuan. Itu pada dasarnya dalam kaidah usul fikih. Apalagi dijadikan sebagai guyonan untuk menjadi nasihat pernikahan, maka ini tidak ada kesan sedikit pun yang akan masuk dalam hati pikiran daripada pengantin tersebut. 1, dia akan tersinggung, 2, dia akan malu. Maka pada hakikatnya nasihat pernikahan itu adalah membuka aib daripada pengantin itu sendiri. Maka itulah yang menyebabkan menjadi makruh. Terus ketawa. Bagaimana pengantin kita ini dinasihati dengan cara lucu seperti itu? Ini pemahaman yang saya dapatkan, yang kita dapatkan daripada membahas tentang ayat ini. Ada 3 perkara yang harus menjadi isi daripada nasihat pernikahan itu. Pertama, tentang bagaimana merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, beristighfar. Yang kedua, bagaimana menanamkan daripada kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Dan yang ketiga, bagaimana diri kita ini dan keturunan kita ini mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu paling tidak yaitu dengan selalu berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah asalnya, diawali dengan istighfar, dengan syahadat, dan kemudian salawat, baru dinikahkan. Innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah itu maha pemberi taubat dan maha pemberi kasih sayang. Itu. Qul nahbitu minha jami'a. Maka kami firmankan, bertebaranlah kamu di muka bumi. Fa imma ya'tiyannakum minni. Apabila datang kepada kamu dariku hudan, yaitu petunjuk. Itu. Jadi diperintahkan Nabi Adam, kamu berkembang biak, tinggal di bumi. Faman tabi'a huda, maka barang siapa daripada Adam dan keturunannya mengikuti hidayah itu,
petunjuk itu, fala khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun, maka jangan takut dan jangan khawatir, jangan bersedih hati. Walladzina kafaru wa kazzabu biayatina, dan orang-orang yang kafir kemudian mendustakan ayat-ayat Allah, artinya membuat atau membelok-belokkan ayat-ayat Allah, ini mendustakan ayat Allah. Ulaika ashabun nar, maka dia itulah orang yang menjadi ahli neraka. Hum fiha khalidun, dan mereka kekal di dalamnya. Demikian kurang lebihnya muzakarah kita pada pagi hari ini. Jika ada yang kurang mohon dimaafkan, dan jika ada yang membuat Anda berpikir atau penasaran, silahkan ditanyakan pada kesempatan berikutnya atau di lain waktu, baik secara pribadi maupun secara langsung. Gitu ya, kalau ada yang kurang jelas daripada penyampaian saya ini, insyaallah kita akan berikan jawaban, dan mudah-mudahan saya selalu dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mengajak bapak-bapak semua untuk kita selalu menyimak daripada berita akhirat dari Al-Qur'an ini dan memberi manfaat buat kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.